Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2024, belum lama ini telah dilangsungkan musyawarah perencanaan pembangunan Musrengbang, Kecamatan Cipicung. Kegiatan ini digelar di Gedung Serbaguna Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cipicung pada Selasa 7 Februari 2023. Selain Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, hadir pada musrengbang tersebut Forkompimcam Cipicung, anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Kuningan, Kepala UPT, UPTD, instansi kecamatan, sekolah, para saksi, Kasubag Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, para Kepala Desa se-Kecamatan Cipicung, Ketua BBD se-Kecamatan Cipicung, Ketua LPM Desa, Fasilitator Desa, Operator SIPD Desa, serta undangan lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Januar MSI, sesaat sebelum membuka secara resmi Musrengbang Kecamatan Cipicung, dalam sambutannya antara lain menyampaikan musyawarah perencanaan pembangunan Musrengbang Kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2024 akan disusun berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis aktual yang berkembang serta pertimbangan kebijakan dan arahan pemerintah provinsi dan pusat. Dikatakan oleh Sekda, dalam satu kebijakan pemerintah pusat adalah penerapan e-planning dalam proses perencanaan daerah, yaitu melalui aplikasi SIPD RI dan sipd.go.id. Penggunaan aplikasi ini diharapkan akan menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan daerah. Sehubungan dengan adanya aplikasi ini, kecamatan harus berkomitmen pada tata waktu perencanaan dan prosedur perencanaan. Dijelaskan oleh Sekda, rencana pembangunan daerah RPD 2024-2026 masih memfokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas ekonomi daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Dokumen RPD akan membagi tahapan pembangunan selama 3 tahun, dan untuk tahun 2024 adalah menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul, dan produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan. Sekda berharap dengan adanya sinergitas pembangunan dari mulai desa, kecamatan, pemerintah daerah, bahkan provinsi dan pusat dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah, memulihkan kembali tenaga dan upaya pembangunan yang telah dilakukan, dan dapat mendorong Kabupaten Kuningan menuju daerah yang maju dan unggul. Sehingga kegiatan Musrengbang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan langsung mengena pada pokok permasalahan dan tantangan yang hadapi di lingkungan kita. Dan usulan kecamatan pada Musrengbang Kecamatan ini dapat menjawab isu prioritas, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, Camat Cipicung Denny Hamdani SCMSI menjelaskan usulan rencana pembangunan oleh desa-desa di Kecamatan Cipicung sudah melalui proses mekanisme yang cukup panjang. Di antaranya penyelenggaraan musyawarah desa Musdes, penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023 pada bulan Juni 2022. Penyusunan EKPDes tahun anggaran 2023 dan 2024 oleh tim penyusun RKPDes. Selain itu, juga telah dilaksanakan pelaksanaan musrengbang tingkat desa pada 10 desa se-Kecamatan Cipicung dan penetapan DURK 2024 prioritas yang akan diusulkan pada kegiatan RKP Kabupaten di bulan September 2022. Penetapan peraturan desa tentang RKPDes tahun 2023 pada bulan Oktober dan lainnya. Dari tahapan tersebut, usulan-usulan pembangunan yang disampaikan untuk tahun anggaran 2024 tetap mengacu kepada isu strategis perencanaan pembangunan Kabupaten Kuningan. Terkait dengan persepsi bahwa Musrengbang hanya sebatas
seremonial belaka dalam pelaksanaan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebetulnya kembali lagi ke pemikiran secara proporsional dan profesional. Pertama, bahwa pemerintah punya kewajiban menyusun rencana mana skala prioritas pembangunan yang akan direalisasikan, otomatis hasil tadi tahapan tadi. Tapi kalau berbicara masalah jalan menuju implementasi kebijakan terkait dengan realisasi pembangunan, tidak toh melalui jalur musrenbang saja, ada jalur musyawarah RKPD masing-masing di SKPD-nya. Di situ pun ada jalan yang bisa dipakai untuk desa, untuk kecamatan mengajukan permohonan-permohonan terkait dengan bantuan program ataupun kegiatan. Jalur yang kedua bisa melalui jalur aspirasi. Di bulan Oktober aspirasi Dewan membahas apakah ada celah yang bisa dilakukan perubahan untuk tahun anggaran berjalan 2022 atau tidak ada, atau memang dilakukan perubahan untuk usulan-usulan tahun berikutnya 2023 misalnya 2024. Nah, itu melalui jalur aspirasi malah lebih besar, lebih bisa diharapkan. Makanya secara real kewenangan desa, karena Pak Kepala Desa punya kewenangan lebih selain intervensi pembangunan menggunakan dana desa dan dana PPIP atau Bankeu Gubernur, bantuan keuangan provinsi, juga yang namanya fungsi kepala desa itu tidak diam, Pak. Saya sering mengingatkan untuk para kepala desa di wilayah Kecamatan Cipicung bahwa dalam proses penyelenggaraan fasilitasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya terkait dengan pembangunan di desa, baik fisik, infrastruktur ataupun non fisik, saya mendorong Pak KUU tidak diam. Pak KUU koordinasi dengan SKPD terkait, Pak KUU koordinasi dengan fraksi di Dewan atau Banggar, Pak KUU koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kuningan, manfaatkan akselerasi kepala desa untuk setiap ajuan. Makanya saya sampai dengan hari ini untuk wilayah Kecamatan Cipicung sering mendorong desa-desa tidak bosan-bosannya membuat proposal, tidak membosan-bosannya membuat ajuan, baik yang mempertegas usulan pembangunan yang sudah ada di RKPD, di SIPD, atau usulan-usulan baru yang tidak menutup kemungkinan bisa aja nanti di parsial, bisa aja nanti di perubahan, bisa aja dengan tadi kata saya jalur RKPD, SKPD, jalur aspirasi gitu. Makanya kalau kepala desa proaktif mau berkomunikasi untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan rencana yang ingin dikejar dalam rangka pembangunan di desa, insya Allah tidak harus mengharap dari hasil musrenbang saja. Banyak jendela-jendela yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk realisasi anggaran masuk ke desa dimaksimalkan. Itu satu. Yang kedua, musrenbang sebetulnya bukan hanya seremonial belaka. Saya hanya bisa mengambil sisi positif bahwa musrenbang bisa dijadikan media untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dari berjenjang, dari mulai tingkat bawah. Kata Kapassekda tadi, bottom up, segala sesuatu muncul dari bawah itu melibatkan masyarakat. Insya Allah kalau misalkan masyarakat paham bahwa ini media musrenbang ini bisa dimanfaatkan untuk sarana penyampaian aspirasi, penyampaian informasi dan usulan, itu akan prosedural nanti dalam pelaksanaan mekanisme pembangunannya. Saat ini sebanyak 10 desa sekecamatan Cipicung memprioritaskan perencanaan pembangunan, diantaranya upaya penanggulangan dan penanganan angka kemiskinan, penanganan sampah melalui TPS 3R dan limbah domestik, peningkatan mutu ketahanan pangan dan pertanian, salah satunya melalui pembangunan jalan usaha tani, pembangunan TPT jalan usaha tani, pengadaan sarana prasarana pertanian, dan peningkatan ketahanan pangan. Sedang dari hasil musrenbang ini diharapkan adanya komitmen yang tegas dan jelas dari pemerintah desa didukung oleh kebijakan anggaran dari pemerintah Kabupaten Kuningan, bahwa capaian-capaian kinerja kecamatan dan desa menjadi tolak ukur bahwa realisasi pembangunan yang diusulkan diharapkan bisa menjadi pertimbangan kabupaten dalam pelaksanaannya.
Tim Liputan Cibulan TV melaporkan dari Cipicung, Kuningan, Jawa Barat.